Mbak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Rozaki, SAG MSI, selaku Wakil Rektor 3 UIN Sunan Kalijaga. Yang terhormat Bapak Dr. Muhrisun, SAG BSW, MAG MSW, selaku Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Adib Sofia, SSMSI, selaku Sekretaris LPPM UIN Sunan Kalijaga. Yang terhormat Bapak Haji Saiful Ahkam, SAG MHUM, selaku Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat. Yang terhormat Bapak Ahmad Zainal Arifin, MA PhD, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan. Yang terhormat Bapak Trio Yonatan Teja Kusuma, STMT, selaku Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Serta yang terhormat pimpinan beserta para undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara ini yang mengusung tema menggerakkan ekonomi warga di masa pandemi melalui pariwisata Lombok Barat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelum menginjak ke acara berikutnya, saya akan membacakan susunan acaranya. Adapun acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Abdul Rozaki SAG MSI, acara yang keempat pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, acara kelima yaitu penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Selanjutnya, acara sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Rozaki, SAG MSI, selaku Wakil Rektor 3 UIN Sunan Kalijaga. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baik yang bergabung secara luring dan juga bergabung secara daring. Acara hari ini menurut saya acara yang sangat menarik karena ini bagian dari rangkaian kerjasama antara LP2M gitu ya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Beberapa bulan yang lalu LP2M UIN Sunan Kalijaga sudah melangsungkan MOU gitu ya dengan pemerintah daerah Lombok Barat, dan beberapa rangkaian MOU itu ya ada banyak program yang kita kolaborasikan bersama. Salah satunya adalah bagaimana UIN Sunan Kalijaga melalui LP2M ini ikut juga membantu gitu ya, menggerakkan, memikirkan gitu ya perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Karena memang Lombok Barat selama ini menjadi tujuan atau destinasi wisata yang sangat luar biasa gitu ya. Cuman karena ada pandemi, pariwisata ini menjadi terkendala, tapi berkembangan terbaru ya, masyarakat sudah mulai bersiap, pemerintah juga mulai bersiap untuk memasuki era new normal gitu ya. Setelah fase vaksin ini sudah mulai juga dilakukan di sektor-sektor pariwisata. Nah, karena itu UIN Sunan Kalijaga ya melalui para mahasiswanya juga yang berasal dari Lombok Barat ini juga cukup banyak gitu ya. Kerjasama ini sebenarnya dalam rangka untuk itu. Nah, di banyak tempat, tidak hanya di Indonesia gitu ya, di dunia ini memang sektor pariwisata ini sektor yang sangat strategis ya dalam menggerakkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Nah, karena banyak sekali kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat yang sebenarnya tersentuh dari roda ekonomi pariwisata ini gitu. Jadi kalau sektor pariwisata ini macet, maka sektor-sektor yang lain itu juga bisa macet. Nah, karena itu sektor pariwisata ini tidak hanya menjadi concern pemerintah daerah, tapi sebenarnya menjadi concern kita semua. Kampus ini punya mekanisme untuk terlibat dalam kerja-kerja pengabdian masyarakat. Nah, ya, kerjasama dengan Kabupaten Lombok Barat itu dalam konteks itu. Kita belajar, tapi sekaligus kita ingin memberikan kontribusi. Nah, Bapak Ibu semua, kita ingin mendengar gitu ya, bahkan nanti kita ingin ikut memberikan apresiasi bagaimana Kabupaten Lombok Barat itu membuat strategi-strategi gitu ya dalam menggerakkan ekonomi melalui pariwisata ini di era pandemi atau di era fase vaksin COVID ini gitu ya. Yogyakarta perlu juga belajar nanti karena Yogyakarta ini juga salah satu andalannya itu di sektor pariwisata ya. Pelaku-pelaku pariwisata dan juga pelaku-pelaku di sektor informal di Jogja ini sudah mulai divaksin, bahkan sudah tahap 2. Saya minggu yang lalu ke Pasar Beringharjo, semua pelaku pedagang pasar itu dari vaksin gitu. Nah, bahkan wali kota Yogyakarta itu dalam 2 bulan ke depan pasca ini ya Hari Raya Idul Fitri itu juga sudah menyiapkan banyak sekali event-event seni pertunjukan untuk menggerakkan pariwisata. Artinya memang fase vaksin itu semua sektor ingin bergerak semua gitu loh. Nah, kita juga ingin saling belajar ya, karena memang COVID ini bisa betul-betul melumpuhkan ekonomi masyarakat kalau tidak ada cara-cara yang kreatif bagaimana masyarakat bisa bertahan dan secara pelan-pelan bisa bangkit ekonominya.
ya kita ingin belajar juga kepada Lombok Barat. Kebetulan Bapak Haji Ahkam ini kepala kepala dinas pariwisata yang sangat progresif gitu ya, untuk membuat masyarakat itu tidak tidak larut dalam kesedihan akibat pandemi ini, ya tetap optimis, tetap membangun strategi gitu ya. Saya kira itu sebagai sambutan di acara ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat yang sudah jauh-jauh dari Lombok Barat datang ke Jogja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya di UN Sunan Kalijaga. Saya kira ini demikian sambutan ini. Selamat berwebinar. Apalagi ada hadiah paket wisata gitu ya, tiket. Saya kira tiket wisata umroh gitu ya. Tiket wisata untuk menikmati panorama indah di Lombok Barat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Rozaki SAG MSI atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh moderator Bapak Trio Yonatan Tejakusuma STMT selaku Kepala PPM UIN Sunan Kalijaga. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan masih pada seluruh Bapak Ibu yang ada di sini. Yang saya hormati Bapak Abdul Rozaki selaku Wakil Rektor 3 UIN Sunan Kalijaga. Yang saya hormati Bapak Muhrisun selaku Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga. Dan yang saya hormati Bapak Saiful Akam selaku Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Adib Sofia selaku Sekretaris LPPM UIN Sunan Kalijaga. Yang saya hormati Bapak Ahmad Zainal Arifin selaku Kepala Pusat Penelitian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bersama-sama dalam kegiatan talkshow gitu ya, tentang bagaimana nanti menggerakkan ekonomi Lombok Barat dari sektor pariwisatanya. Memang tadi yang disampaikan Bapak Abdul Rozaki benar bahwa UIN Sunan Kalijaga pada bulan November itu sudah melakukan MOU dengan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dan artinya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan Tridharma khususnya di Lombok Barat. Untuk mahasiswa di sini mungkin akan sangat senang karena kita akan KKN di sana juga. Dan ini memang ya KKN di Lombok Barat ini sangat ditunggu-tunggu, Pak. Selain KKN kita juga berwisata ya. Kemarin kami ketika survei diajak Bapak Haji Akam jalan-jalan ke Gili Sudak. Wah, di sana gilinya sangat bagus sekali dengan panorama indah, lautan jernih dengan pohon yang merah merekah itu. Sangat nikmat. Apalagi kalau nanti KKN di sana 2 bulan tuh saya rasa nggak ini ya. nggak cukup gitu ya. Mesti pengen lagi. Alhamdulillah, insya Allah nanti pelaksanaan KKN yang sudah tertera juga di poster gitu ya, bahwa nanti teman-teman yang KKN di Lombok Barat akan kita fasilitasi tiket pesawat pulang pergi di sana, dan nanti dalam pengarahan kami selaku LPPM dan juga dalam pengarahan Dinas Pariwisata. Nah, saat ini nanti akan banyak lah nanti dibahas lebih dalam oleh Bapak Haji Ahkam ini. Beliau sudah memang asli Lombok Barat dan beliau sudah melalang buana lah di sana ya, membangun pariwisata Lombok Barat hingga saat ini menjadi maju. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Bapak Haji Ahkam ini merupakan alumni dari Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga. Ini patut diapresiasi bahwa oh akidah Nabi Muhammad ya,
Oh ya, ya maaf. Ya, perlu kita apresiasi karena memang alumni UIN Sunan Kalijaga saat ini berada dalam posisi-posisi strategis yang penting. Salah satunya pimpinan dari Bapak Haji Ahkam juga merupakan alumni, yaitu Bupati Lombok Barat. Nah, itu juga alumni UIN Sunan Kalijaga. Ini kita alhamdulillah ya, artinya nanti ketika kita melaksanakan KKN atau melaksanakan pengabdian masyarakat atau penelitian di Lombok Barat, nah kita serasa berada di keluarga kita sendiri gitu kan, karena dikelilingi oleh alumni-alumni alma mater yang saat ini sudah maju. Jadi untuk teman-teman mahasiswa KKN tenang saja, pokoknya di sana happy gitu ya. Oke, nah untuk lebih menguatkan atau mengisi jalannya acara ini, kemudian untuk lebih memahami bagaimana Lombok Barat atau pariwisatanya saat ini seperti apa, nanti kita akan mendengar ada dua narasumber di sini. Yang pertama adalah Ketua LPPM, Bapak Muhrisun, nanti akan membahas bagaimana sih KKN di sana yang selama ini sudah berjalan itu seperti apa, atau KKN di luar Jawa itu seperti apa. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Bapak Haji Ahkam di sini yang akan menjelaskan detail dari pariwisata di sana. Bagaimana saat ini, apakah ada pengaruh COVID atau tidak gitu ya. Sepertinya ini sangat menyenangkan. Kita akan tunggu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin sebelumnya kepada Bapak Muhrisun ya Pak, untuk bisa memberikan materinya. Oke, pada Bapak Muhrisun dipersilahkan. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Abdul Razaki, yang saya hormati juga seluruh pimpinan LPPM yang hadir di sini. Khusus saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya di LPPM, Bapak Kiai Saiful Ahkam, yang ya sengaja itu sekarang ini. Saya senang sekali karena saya banyak mendengar cerita tentang beliau, tapi waktu itu saya tidak bisa ikut ke Lombok Barat. Tapi saya ingat dulu waktu saya ikut ke sana ada program Australia Award itu, sebelum pandemi itu, saya diperkenalkan itu, di sini ada alumni UIN gitu, tapi saya tidak sempat bertemu. Dan ternyata tidak hanya beliau, banyak ternyata ya yang di pemerintahan. Jadi hari ini, sesi ini sekaligus kita jadikan sebagai selebrasi ya, kita celebrate bahwa saya senang gitu ya mendengar gitu ada kiprah alumni kita, Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat, tapi bisa berperan di bidang yang betul-betul vital gitu ya, di daerahnya gitu ya. Saya senang sekali kalau alumni UIN kemudian berkiprah di Kementerian Agama, di bidang-bidang itu ya kita sudah banyak lah ya. Tapi kalau di bidang-bidang seperti Pak Ahkam ini betul-betul harus kita jadikan sebagai ini sebagai contoh gitu ya kepada adik-adik mahasiswa yang ikut di forum ini, itu bahwa bidang yang bisa kita jadikan fokus itu beragam sekali, tidak terbatas pada jurusan, prodi, fakultas, itu tidak ya, ternyata beragam sekali. Sekaligus saya ucapkan terima kasih untuk Pak Warak 3, Pak Rozaki, yang selalu membersamai kita, membukakan jalur-jalur kerjasama baru kita. Kita punya MOU dengan Lombok Barat tahun 2020 yang kemudian waktu itu difasilitasi juga oleh Pak Rozaki. Ya. Dengan saya juga terima kasih sekarang karena IKA Suka cukup aktif ya. Kita mengidentifikasi ternyata di beberapa wilayah itu banyak sekali alumni-alumni kita yang memiliki posisi penting yang bisa kita jadikan sebagai starting point untuk kita menjalin kerjasama yang lebih luas gitu. Saya sih sebenarnya hanya
mengantarkan saja Pak Kiai Akam untuk memberikan sharing pengalaman-pengalamannya. Saya ingin memotivasi gitu ya, memberikan motivasi kepada mahasiswa yang hadir gitu ya. Jadi bagaimana pengalamannya, bidang-bidang apa saja yang mungkin mahasiswa ini bisa ikut berperan serta. Saya yakin mahasiswa yang hadir ini itu memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Perlu saya sampaikan, kita terheran-heran ketika dengan KKN yang COVID kemarin itu ya, dengan model KKN tematik, kemudian kita konversi dan lain sebagainya. Ternyata ada program-program kerja mahasiswa itu yang di luar dugaan kita gitu ya. Jadi mereka berperan di beberapa hal yang tidak kita duga, dan saya harap juga nanti mahasiswa yang hadir di sini tidak sungkan-sungkan untuk menunjukkan kira-kira keahlian apa yang bisa ditawarkan gitu ya, yang bisa sinkron dengan bidang-bidang kerja Pak Akam. Perlu sampaikan bahwa kita mulai ada kegiatan pengabdian masyarakat, baik melalui kegiatan dosen dengan penelitian dan kegiatan pengabdian CBR gitu ya, ada community based research gitu. Kita memulai ekspansi untuk KKN luar Jawa itu tahun 2017. Waktu itu ketua LPPM masih Pak Rektor yang sekarang gitu ya. Kemudian ada Pak Kapus, Pak Didi, ada Bapak Sekretaris, ada Pak Suada juga yang dulu ikut aktif gitu ya. Ada beberapa wilayah yang sudah kita jajaki kerjasamanya untuk program pengabdian itu. Ada dulu di Tanggamus yang kebetulan juga alumni UIN Sunan Kalijaga itu wabubnya ya. Kemudian ada di Papua, kita pernah di Atambua, kita pernah juga di Kalimantan, bahkan kita pernah melakukan KKN di Kamboja sebelum pandemi ya. Kemudian setelah pandemi ini kita memang stop, tapi kita akan tetap mengagendakan itu untuk ke depan. Beragam sekali, jadi kita berharap Pak Hakam nanti kalau ada program pengabdian di Lombok Barat, kalau bidang agama, ngimami sholat, mimpin pengajian itu sudah biasa lah, itu bukan hal baru. Ya. Kita ingin dengan adanya Pak Hakam di situ, mahasiswa mungkin bisa dikasih peran-peran yang lain yang mungkin karena UIN sudah bertransformasi sedemikian rupa, bidang kajian mahasiswa juga sudah sangat beragam. Saya berharap mahasiswa juga bisa diberi peran, bisa dikasih porsi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak melulu masalah agama. Agama tetap harus nomor satu lah, masa alumni UIN tidak berkecimpung dalam kegiatan agama. Jadi nanti adik-adik tetap itu bukan tawaran ya, kalau agama tetaplah ya. Tapi kita berharap juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu lain ya, sesuai dengan bidang keahliannya. Misalnya kita pernah ada KKN tematik yang terkait wisata juga gitu ya, bahkan ada beberapa dosen yang mengembangkan penelitian tentang wisata halal di Lombok juga gitu ya. Ada 2 tahun ini ada beberapa judul penelitian dosen yang fokusnya ke situ. Kebetulan penelitinya juga orang NTB gitu ya. Ya jadi ada KKN moderasi beragama, ada segala macam lah yang kita lakukan. Saya berharap ke depan juga kita bisa mengembangkan itu menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih variatif. Kepada adik-adik tadi sudah dijanjikan ya, jadi nanti mungkin kita akan seleksi karena yang minat KKN di Lombok Barat banyak sekali. Makanya kita kasih door prize nanti ya. Yang terseleksi yang mungkin memiliki program, proker yang mungkin inovatif gitu ya, yang bisa mendukung program-program pemerintah daerah di Lombok Barat mungkin akan kita seleksi gitu ya, yang nanti yang beruntung. Biasanya kalau KKN kan ada disuruh modal membayar uang transportasi, insya Allah kita akan bayari nanti yang beruntung ini untuk yang ikut KKN ke Lombok Barat akan kita carikan dana untuk transport pulang perginya. Saya kira itu dulu sebagai pemantik. Saya berharap banyak bisa mendengar sharing pengalamannya dan juga kiprah-kiprah yang bisa kita fill in the gap, kita bisa mengisi kekosongan yang mungkin bisa dilakukan oleh LPPM dan UIN secara keseluruhan, terutama para mahasiswanya.
Ini prototipenya seperti Mas Jo ini ya. Jadi Mas Jo ini kan mungkin generasi UIN yang belum ada ketika Pak Akam kuliah di UIN gitu ya. Jadi ya sudah milenial gitu ya. Bidangnya juga sudah bidang yang lain gitu ya. Gerakannya juga sudah sangat agresif gitu ya, bisa zigzag sana kemari gitu. Saya berharap begitu. Jadi apa yang nanti disampaikan oleh Pak Akam bisa menginspirasi mahasiswa. Saya berharap COVID tidak menjadi halangan kita ya, karena mungkin insya Allah karena KKN mungkin dimulai bulan Juli Agustus ya, jadi mungkin vaksinasi sudah selesai, mungkin kita berharap pandemi sudah mulai berkurang, jadi kita mungkin selalu keep finger cross ya. Kita selalu berharap semoga kita bisa melaksanakan KKN seperti sebelum-sebelumnya. Saya kira terima kasih dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Akam untuk waktu dan kesempatannya untuk berbagi bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Muhrisun. Benar sekali nih Pak Haji Akam ini fenomenal itu ya. Ini kalau teman-teman mahasiswa ada di sini di LPPM, Pak Haji Akam ini nyentrik gitu ya, lampu rambutnya merah, asik gitu kan. Ini pas kayaknya memang stylenya untuk jadi dinas pariwisata surfing gitu ya, apalagi di Lombok gitu kan. Rambut merah, eksotis gitu kan ya kulitnya. Ya, terima kasih juga Pak Haji Akam ini langsung tadi baru sampai Jogja jam 2:30, sekarang jam 4:30 sudah di LPPM. Ini memang energinya tidak diragukan lagi. Oke, untuk mempercepat waktu kepada Bapak Haji Akam, persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Rozaki selaku Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga, Wakil Rektor 3. Saya selalu kalau bertemu beliau ini seperti kembali muda, karena memang mengalami masa muda bersama beliau ini. Di antara banyak kelebihan beliau, hanya satu yang kurang. Saya lebih cepat kenal perempuan dan dia lebih lambat. Jadi kalau itu harus diakui sama beliau. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ursun selaku Ketua LPPM, Ibu Sekretaris, dan sivitas akademik yang berkiprah di LPPM UIN Sunan Kalijaga. Kembali ke sini seperti kembali ke masa lalu yang penuh dengan tidak hanya sekedar bagaimana kita berjuang, karena selalu kita melihat sesuatu itu di kekiniannya, tidak pernah dalam konteks masa lalunya. Pak Rozaki bisa menjadi wakil rektor tidak ujuk-ujuk. Pak Jonathan bisa menjadi salah satu akademisi yang dikiprahkan di LPPM, Pak Zainul Arifin di LPPM sebagai kepala pusat penelitian juga tidak ujuk-ujuk. Tentu itu adalah akibat dari bagaimana mereka mengeksplorasi dirinya ketika berkuliah dulu. Saya kira termasuk saya. Saya atas nama pribadi sangat berterima kasih telah diberikan sejarah emas hidup di mana proses dan bagian dari itu saya lalui di UIN Sunan Kalijaga ketika bernama IAIN. Salah satu kesedihan saya ketika datang sini itu justru karena kampus saya yang bersejarah itu hilang. Tapi sudahlah, kita tidak boleh hidup selalu menoleh ke belakang. Kita harus selalu melihat ke depan. Atas nama pribadi tentu seperti itulah perasaan saya, apalagi kemudian bisa duduk, bertemu, biarpun hanya dalam
pendekatan webinar bersama adik-adik dan anak-anak saya yang nantinya akan bisa jadi melampaui kita-kita di masa kini. Bisa jadi. Mudah-mudahan. Saya juga atas nama kedinasan pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat mengucapkan banyak terima kasih kepada UIN Sunan Kalijaga yang telah menginisiasi kerjasama di mana kami kemudian diberikan kesempatan untuk menjadi penerima manfaat kreativitas keilmuan dari kemegahan UIN Sunan Kalijaga. Mudah-mudahan kemudian itu bisa kita tindak lanjuti dalam hal yang lebih implementatif dalam bentuk kerjasama yang lebih teknis sebagai wujud dari Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, kami sangat terbuka untuk mendapat masukan-masukan berdasarkan hasil kajian-kajian ilmiah. Yang kedua, tentu kami juga sangat terbuka untuk diterima sebagai sasaran di mana anak-anak kita, adik-adik kita, bahkan kolega-kolega dosen kita bisa mengembangkan diri, mengeksplorasi segala macam bentuk teori untuk menunjang kehidupan bermasyarakat kita. Dan yang terakhir tentu adalah bagaimana membangun sinergi untuk kebangsaan kita. Nah, dalam konteks itu, alhamdulillah saya diberikan kesempatan pada sore hari ini saya dapat konfirmasi ada sekitar 40 peserta webinar. Jadi saya diberikan kesempatan untuk menceritakan tentang Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat ini punya luas 1054 km persegi yang terbagi menjadi 10 kecamatan dengan 119 desa, 3 kelurahan, lebih dari 854 dusun. Dusun itu adalah satu unit pemerintahan yang paling bawah, paling front line. Dari keseluruhan itu, kalau dari aspek kepariwisataan kita memiliki rencana induk pembangunan pariwisata membaginya dengan pendekatan zonasi atau kawasan. Kalau teman-teman, anak-anak nanti, adik-adik saya berkenan ingin ber-KKN di tempat kita di Lombok Barat, kita akan kenalkan dengan kawasan Sekotong. Sebuah kawasan yang ada di selatan dengan 23 pulau kecil, ada 12 atau 13 yang berpenghuni. Underwater atau alam bawah lautnya luar biasa. Setidaknya kami mencatat ada 17 spot ya diving yang luar biasa dan dikenal banyak orang. Ketika ada situasi normal yang tidak COVID seperti sekarang ini, Sekotong ini menjadi langganan para penikmat wisata minat khusus namanya, yaitu diving, surfing, dan snorkeling. Tetapi dengan pendekatan yang terbaru, sekarang ada tren baru, yaitu mancing, fishing. Ya, fishing pun sekarang menjadi atraksi pariwisata. Dan ini kita kembangkan semua di Sekotong. Pasirnya putih semua. Saya kira untuk melihat Sekotong, tinggal buka akun YouTube-nya Dinas Pariwisata Lombok Barat, teman-teman bisa menonton Sekotong mendunia. Lebih daripada 114.000 yang sudah menonton film itu. Yang kedua, kita punya kawasan budaya atau heritage yang kita sebut dia Narmada dan sekitarnya. Kita memiliki di situ sebuah taman Narmada yang mirip-mirip barangkali dengan keraton, kisah keraton. Ini juga adalah bentuk tinggalan sejarah yang diberikan oleh Kerajaan Karangasem ke kita di Lombok Barat. Dibangun pada abad ke-17 dan kemudian hari ini masih bertahan dan menjadi bagian dari warisan budaya yang kami harus pertahankan sebagai sebuah destinasi utama. Yang terakhir adalah yang paling monumental tentu yang menjadi ikon pariwisata Nusa Tenggara Barat, yaitu kawasan Senggigi dan sekitarnya. Ini juga menjadi kawasan yang cukup tradisional kalau dari kacamata pendekatan pariwisata. Saya yakin KKN ini tidak hanya menjadi sebuah rutinitas atau seremonial, tetapi justru memang menjadi alat belajar bagi para mahasiswa. Seperti
kita dulu lah Pak Rozaki ya. Justru kita menemukan bagaimana mengaktualisasi konsep-konsep yang diajarkan di kampus di dalam konteks KKN itu. Nah, dengan apa ya? Dengan pendekatan KKN gaya baru di mana ini menjadi wisata sebagai salah satu tema, ini menjadi menarik karena banyak hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah menyambut kenormalan baru ya. Kita ini kalau di sini baru kemarin kami sudah memvaksin dengan 3 gelombang sudah lebih daripada 1.320-an para pegawai hotel dan restoran serta driver atau operator transport yang sudah kita vaksin. Nah, itu dalam rangka menyambut kenormalan baru. Dalam konteks itu maka kami memperkayanya dengan persiapan event. Kalau nanti KKN kita itu terselenggara di bulan Juli dan Agustus, maka di akhir Juli akan ada Senggigi Jazz dengan 2 pendekatan. Ada Road to Senggigi Jazz, yang kedua ada main event Senggigi Jazz. Jadi pagelaran musik jazz di Senggigi. Kemudian di bulan Agustus kita akan ciptakan event Pesona Lombok Barat yang akan mengenalkan lebih daripada 7 desa wisata unggulan di Kabupaten Lombok Barat yang kita kompetisikan dalam sebuah event 1 minggu. Nah, di bulan September, Oktober dalam rangka menyambut kegiatan yang ada di agenda nasional dan internasional yaitu MotoGP, kami menyiapkan The Southland Dance khusus untuk kawasan Sekotong. Jadi secara nasional, secara akumulatif ada 15 event kita siapkan untuk menyambut kenormalan baru ini supaya orang tetap ingat Lombok Barat ini adalah pariwisata. Pariwisata adalah Lombok Barat. 6% dari pendapatan domestik regional bruto masyarakat Lombok Barat itu bersumber dari akomodasi dan transportasi dan konsumsi mama. Artinya dari hotel dan restoran itu memberikan imbas setidaknya 6% terhadap PDRB kita. Tetapi dari sektor pendapatan asli daerah lebih daripada 52 sampai 60 miliar itu bersumber dari pariwisata. Kalau kita asumsi PAD kita yang non BLUD berarti ini lebih daripada 50% pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Barat itu bersumber dari pariwisata. Itu mengapa kemudian event itu kami siapkan. Event inilah yang bisa menjadi alat belajar yang baik buat adik-adik mahasiswa nanti ketika ber-KKN, bagaimana menjadi event organizer yang profesional dan berpikiran profit. Ini pendidikan yang luar biasa untuk entrepreneurship. Tuh, untuk kalender of event. Yang kedua, kita juga punya 60 desa wisata, Pak Ketua. 60 desa wisata, kenapa kita kembangkan? Karena desain konsep besar kepariwisataan yang sedang kita bangun di Lombok Barat itu adalah sustainable tourism yang based community. Nah, based community ini kalau di kepariwisataan itu bersumber dari desa-desa wisata. Kita punya 60 desa wisata yang telah kami klaster. Tentu clustering ini membutuhkan pendekatan-pendekatan dan pendampingan yang lebih lagi. Apalagi bila kemudian adik-adik mahasiswa kita ini datang dari berbagai daerah dengan kekayaan latar belakangnya masing-masing, dengan daerah budayanya masing-masing. Tentu ini akan memberikan sentuhan-sentuhan yang memperkaya atraksi-atraksi budaya yang ada di desa-desa wisata kita. Kita punya 60 desa wisata yang siap untuk didampingi oleh adik-adik kita. Yang terakhir, saya kira konsep besarnya Lombok Barat juga adalah wisata halal. Yang sampai sekarang, mohon maaf, memang masih ada adu konsep secara tataran konseptual, yaitu apakah ini kita maksudkan dengan syariah tourism ataukah Muslim friendly tourism. Nah, tentu ini dua pendekatan ini sesungguhnya mirip-mirip, tapi dengan tataran dan praktek yang berbeda. Saya kira selaku UIN Sunan Kalijaga yang memiliki marwah keislaman yang tinggi, maka
Dan keislaman kita itu keislaman yang moderat, keislaman yang plural, keislaman yang sangat menjunjung tinggi nasionalisme gitu ya, dengan keberagamannya, maka saya kira kita akan memberikan sumbangsih tidak hanya gagasan terhadap konsep wisata halal itu, tapi juga bagaimana ada pilot project berupa ada lokus komunitas yang bisa kita tetapkan menjadi inilah contoh wisata halal itu. Saya kira itu area-area yang bisa kita yang membuat adik-adik tidak hanya kemudian punya alternatif satu, tapi banyak alternatif untuk mengkaji, meneliti, dan mengabdi. Yang kedua tentu yang paling menarik lagi, ya tidak banyak, Jonathan, orang KKN sambil berwisata. Maka Lombok Barat dengan keindahannya, dengan kekayaan budayanya itu bisa menjadi tempat berwisata yang sangat-sangat produktif, ya, meningkatkan imun. Kira-kira begitu. Saya kira demikian Pak Warak, Pak Wakil Rektor 3 yang saya hormati, sahabat saya Pak Abdul Rozaki, sekali lagi saya menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata Lombok Barat mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan oleh UIN Sunan Kalijaga. Salam takzim Pak Bupati kepada Pak Rektor, mohon dapat disampaikan. Dan sekali lagi juga terima kasih kepada seluruh sivitas akademik yang ada di LPPM UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Akam, ini sangat menarik sekali ya. Tadi ada sekotongnya yang begitu indah untuk diving. Kemudian ya memang untuk Lombok Barat ini konsep besarnya adalah wisata halal, artinya ini sangat cocok gitulah untuk keilmuan di UIN Sunan Kalijaga. Kita mempelajari tentang keagamaan, keilmuan agama yang begitu kompleks dan komplit gitu ya, yang nanti insya Allah ketika teman-teman KKN di sana bisa mengkonsep besar, apalagi didukung oleh 60 desa wisata ini, artinya teman-teman nanti bisa melihat mana sih potensi desa wisata A seperti apa, B seperti apa, C seperti apa, sehingga harapan kami teman-teman yang KKN di sana itu tidak hanya tidak hanya menjalankan program, artinya tidak hanya memberikan, tetapi bahkan akan menerima lebih banyak ya terkait keilmuan itu. Nah, oke, ini sepertinya sangat menarik Pak Haji Akam, ini banyak pertanyaan di sini Pak. Sudah ada sekitar berapa nih pertanyaan? Oke. Waduh, ini banyak banget. Oh, iya. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung chat gitu ya, atau hand raise gitu. Izin bertanya yang pertama dari Muhammad Alwi. Seberapa besar pengaruh pandemi terhadap pariwisata Lombok Barat, Pak? Apa saja kendala-kendalanya? Kemudian dari Mas Audrey, Mbak Mas ya, Mbak atau Mas? Oh, Mbak Audrey Dwi Nandita. Oke, mohon maaf. Oh ya, ini untuk LPPN bertanya kepada kedua narasumber, apakah jika kelompok dari UIN dapat mengikuti KKN di Lombok, KKN ini hanya berfokus pada sektor pariwisata saja, mengingat Lombok merupakan wilayah wisata. Oke. Kemudian ada lagi, apakah KKN di sana meliputi seluruh Lombok Barat atau akan berfokus di beberapa daerah saja? Oke, mungkin yang pertama kepada Bapak Haji Akam untuk menjawab pertanyaan ini Pak, ada yang seberapa besar pengaruh pandemi terhadap pariwisata Pak di Lombok Barat? Kalau ditanya tentang pengaruh, tentu ini kasus tidak hanya lokal Lombok Barat, tapi global, dan mungkin semua orang mengatakan bahwa sektor yang paling terpuruk akibat pandemik ini adalah pariwisata. Karena pariwisata sangat mengandalkan pergerakan sosial, di mana pergerakan sosial itulah sumber baku dari para wisatawan kita. Jadi para wisatawan tidak bisa berangkat kemana-mana, ya tidak ada wisatawan. Nah kalau dikonfirmasi sangat-sangat berat. Asumsinya tahun 2019 pasca gempa, kita masih melakukan pendekatan
kepariwisataan sebagai trauma healing. Kita bisa tembus angka kunjungan 493.000 ya. Dengan length of stay atau lama tinggal itu sudah 2,7 hari. Dan itu ketika di awal Januari, Februari, Maret tahun 2020 dengan asumsi itu adalah low season atau musim yang memang sedang sepi, kita baru bisa tutup angka kunjungan hanya sekitar 33 sampai 40.000 saat itu. Dan kemudian kita seperti lockdown gitu ya, PKMM semua dibatasi, orang tidak boleh kemana-mana, itu mulai April, Mei, Juni. Pertanyaannya di kami kemudian, apakah kita selaku pelaku pariwisata itu akan membiarkan keadaan ini dengan tanpa ada upaya untuk mencari jalan keluar. Diam kita mati, keluar pun kita mati. Bekerja, keluar, mati, ada aspek jihad fisabilillahnya. Nah, kira-kira begitu. Akhirnya, mungkin hanya Lombok Barat berdasarkan inspirasi yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekraf. Mungkin Lombok Baratlah yang terdepan kemarin kalau untuk wilayah Nusa Tenggara Barat mulai menerapkan protokol kesehatan itu. Jadi kami melakukan advokasi dan pendampingan kepada para pelaku industri pariwisata, tempat-tempat wisata yang berpengelola untuk kita lakukan pendampingan praktek prokes yang seperti apa, seperti tidak hanya untuk edukasi yang sifatnya sosialisasi, tapi langsung ke pendampingan dengan penyediaan berupa sarana prasarananya. Dilalah kemudian memang pihak pemerintah juga dengan kebijakan refocusing sama realokasi itu sebagian dibolehkan untuk penyediaan hal semacam itu melalui pemerintah desa. Karena memang saat itu kami tidak mau pembatasan PSBB ya. Kami tidak mau PSBB, tapi kita menggunakan pendekatan PSBD, pembatasan sosial berbasis desa, yang sekarang dikenal dengan istilah PKMM, pembatasan kegiatan masyarakat yang berbasis mikro. Sebenarnya mirip-mirip, karena posisi lockdown itu adanya di desa, posisi mengatur keterbatasan sosial adanya di desa. Desa kuat, desa disiplin, tentu kecamatan disiplin. Disiplin kecamatan naik dia menjadi kedisiplinan kabupaten. Kabupaten disiplin tentu menjadi naik dalam skala provinsi. Ya alhamdulillah, biarpun kemudian kondisinya sangat berat di masa Covid itu, kitalah menjadi salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat dari hanya 2 daerah, yaitu Sembalun dengan Senggigi, yang bisa menorehkan dan memberikan semacam bukti bahwa ada ternyata staycation. Staycation itu artinya orang lokal yang mulai mau menginap di hotel. Kalau dulu kan model saya ini menginap di hotel kalau ada kegiatan pelatihan. Ya kan? Sekarang ini bukan alasannya pelatihan lagi, tapi memang ingin liburan. Ya. Artinya kemudian ada sasaran yang harus dibidik oleh teman-teman industri, yaitu masyarakat lokal. Dulu kata lokal ini tidak pernah masuk di dalam angka-angka statistik untuk kepariwisataan. Tidak ada. Yang ada itu hanya wisatawan domestik. Wisatawan lokal tidak ada. Tapi dengan adanya staycation mulai ada. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, industri kemudian mengikuti dengan cara melakukan penurunan harga, melakukan penyesuaian. Nah, protokol kesehatan dan kepentingan ekonomi ini menjadi bertemu secara harmonis dia. Dia terkonvergensi antara keamanan kesehatan dan pemulihan ekonomi secara nasional melalui pendekatan protokol kesehatan. Saya ingat betul bulan Juli kami memulai ya hotel boleh untuk MICE, ya meeting, exhibition, konvensi dan insentif. Jadi pendekatan-pendekatan inilah yang menjadi cara kita memberikan stimulus kepada para industri yang saat itu betul-betul sedang jatuh. Revenue hotel mereka hancur. Revenue terutama teman-teman dari agen perjalanan dan dunia transportasi betul-betul hancur lulu lantak mereka.
Tapi mulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember mulai merangkak, revenue mereka sudah mulai membaik, sehingga gap antara pendapatan dengan pengeluaran yang biasanya di awal-awal mereka ini lebih banyak rogoh kocek untuk nombok, sekarang semakin sedikit nomboknya. Ya, kemarin mereka ini tidak berani mengoperasikan tempat-tempat, katakan listrik, ya dibatasi, pegawai banyak dirumahkan, sekarang banyak yang dipanggil pegawainya, listrik sudah mulai banyak dinyalakan. Jadi tanda ada kehidupan itu seperti itu. Oh, listrik di taman ini nyala, kalau kemarin mati, yang sekarang nyala, berarti ini dia udah banyak duitnya nih hotel ini. Ini udah banyak nih. Apalagi ada namanya, kami punya namanya Tanjung Bias. Tanjung Bias ini adalah 60 sentra kuliner. Jadi kayak the kuliner plaza. Di itu. Kalau teman-teman pernah ke Jimbaran gitu ya. Jimbaran itu lebih indah lagi Tanjung Bias ini daripada Jimbaran. Saya kira saya mengundang secara khusus ini teman-teman nanti untuk bisa meninjau. Kalau kemarin nggak sempat, karena hujan. Ya, hujan lebat kemarin itu. Jadi kita nggak sempat ke Tanjung Bias. Di Tanjung Bias itu ada 60 kuliner, lapak kuliner yang ada dengan 700-an para pegawai yang terlibat di dalamnya. Mati awalnya itu sekitar bulan April, Mei, Juni, Juli. Nah, mulai Agustus beroperasi mulai menggeliat. Ternyata kemudian tidak menggeliatnya ekonomi ternyata juga tidak langsung berakibat kepada tingginya angka COVID-19. Tidak. Jadi tidak ada klaster hotel, klaster pariwisata, tidak ada ditemukan di Lombok Barat. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Ada satu pertanyaan tadi tentang tema KKN mungkin Pak, apakah nanti hanya ke wisata mungkin yang menurut Pak Akam ini, atau ada yang lain mungkin Pak? Tentu banyak yang bisa kita kerjakan. Ya, kami punya program unggulan yang masih menjadi PR juga akibat COVID ini, yaitu mulai marak kembali namanya pernikahan dini. Padahal kami ini di pemerintah Kabupaten Lombok Barat memiliki sebuah gerakan namanya GAMA, Gerakan Anti Merarik Kode. Nah, kemarin kami alhamdulillah di P2KB, P3A kami berhasil memisahkan 2 pasang kemarin. Itu sudah prestasi luar biasa. Jadi ada anak-anak yang akibat tidak banyak sekolah gitu ya, kebanyakan daring entah dengan siapa gitu, artinya kawin. Nah, kemarin alhamdulillah sudah ada yang di bawah umur bisa kita pisahkan. Dan itu saya kira tidak hanya berlaku di Lombok Barat. Artinya kalau kita bicara kaitannya akan kemana teman-teman, saya kira selaku anggota Ikasuka, saya ini keluarga besar dari UIN Sunan Kalijaga, bersama Pak Bupati yang juga merupakan alumni dan keluarga besar dari Ikasuka, saya kira kami juga siap memfasilitasi dengan aneka tema yang lain. Ya, termasuk diantaranya adalah tema tentang rekayasa kekeluargaan, misalnya perencanaan keluarga, ya perencanaan keluarga. Bisa kita garap misalnya lagi mungkin khusus untuk teman-teman yang ada di Fakultas Ekonomi misalnya ya, ada Fakultas Ekonomi, ya kan? Ya, kita bisa fasilitasi misalnya dengan pendampingan digital marketing kepada yang sudah industri ya, yang sudah industri atau yang berbasis UMKM. Karena bagaimanapun revolusi 4.0 ini kan memberikan kesempatan kepada siapapun seluas-luasnya untuk melakukan pemasaran. Yang sayangnya tidak semua paham dengan platform itu. Nah, ini tema-tema yang bisa digarap oleh teman-teman, oleh adik-adik, mau apa saja, mau di mana saja. Karena memang menggarap KKN ini tidak jangan terpaku hanya satu. Saya kira saya kebetulan saja hadir dan diundang di sini dan diberikan kesempatan presentasi tentang kepariwisataan. Bila saya diberikan kesempatan membawa lagi banyak kepala OPD, tentu mereka juga akan memberikan eksplanasi terhadap banyak hal yang bisa kita kerjakan di Lombok Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Akam. Mungkin Pak Murisan ada yang tambahan Pak?
Ada pertanyaan. Oh ya, sebentar. Oke, untuk pelaksanaan KKN ini, jelas ini ada dari Mbak Mahabah Holid, Mbak Thomas ya, mohon maaf kalau salah. Ingin bertanya apakah kalian di sana mengikuti seluruh Lombok Barat atau akan berfokus di beberapa daerah saja mungkin. Oke, nanti untuk penempatan memang kita harus koordinasi juga dengan Bapak Kepala Dinas dan juga nanti dengan pemerintah daerah setempat gitu ya. Tentu saja kalau satu Lombok Barat akan luas sekali tadi. Oke, terima kasih. Kemudian dari Mbak Nur Lailatul, bagaimana penanggulangan sampah di tempat wisata di Lombok? Mengingat Lombok Barat banyak tempat wisatanya. Oke, ini menarik ini. Ini pertanyaan yang mana nih? Yang paling menarik ini yang terakhir ini soal penanganan sampah. Sampah itu di mana-mana selalu menjadi musuhnya pariwisata. Sampah itu dia sangat mengganggu amenitas pariwisata. Ketika zamannya Pak Menteri Job AP sampai bikin Sabta Pesona. Sabta Pesona itu ada 7 hal yang harus diperhatikan oleh kalangan pelaku wisata. Lebih daripada 3 itu bersumber dari persoalan sampah. Kami sendiri menstimulir kegiatan mingguan untuk gotong royong dan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mereka ini peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap bagaimana mengelola sampah. Sayangnya tetap saja memang jauh panggang dari api, jauh api dari panggang, gitu ya. Bagaimana memberikan penyadaran dan edukasi masyarakat ini tidak bisa serta-merta. Biarpun kemudian gotong royong kita stimulir, kita selenggarakan juga di tempat-tempat wisata itu namanya Dispar, diskusi seputar pariwisata. Bagaimana membangkitkan semangat mereka, karena bagaimanapun kontribusi mereka terhadap kebersihan itu kembali lagi benefitnya buat mereka. Ini pun kami lakukan, saya kira 1 tahun ini kalau disebut berhasil sama sekali tidak. Artinya ini pun terbuka peluang menjadi yang bisa digarap oleh teman-teman dengan tentu pendekatannya bisa dari hulu sampai hilir. Dari mulai kepada penanganan sampah secara cepat, jangka menengah, sampai kemudian dia mampu bernilai ekonomis, ya, menjadi sesuatu yang bisa di recycling lagi, kira-kira begitu. Menarik ini kalau ada yang tertarik untuk garap khusus tentang sampah di pariwisata Lombok Barat. Wah, disambut ya, artinya penanggulangan sampah memang menjadi PR kita bersama. Nggak hanya di pariwisata sebenarnya Pak, di jalanan juga banyak itu ya. Oke. Kemudian dari Mbak Novri Rahmawati, Teknik Informatika, saya ingin bertanya menurut Bapak aspek apa yang perlu atau akan ditingkatkan dalam bidang pariwisata dan mungkin dalam bidang lain di Lombok Barat. Aspeknya apa Pak? Kira-kira. Kalau soal aspek apa yang perlu kita tingkatkan, ya banyak, ya kan? Apalagi pendekatannya sekarang ini kita sudah mulai bicara, ini kebetulan karena yang nanya ini orang TI ya, Informatika. Nah iya, saya ini bersama teman-teman di dinas ini baru melaunching sebuah aplikasi Ayo ke Lombok. Ya, Ayo ke Lombok. Kita punya, nah ini juga menjadi bahan untuk semuanya teman-teman. Silahkan masa-masa awal ini observasi tidak perlu sampai turun dulu ke Lombok, tapi cukup kalau yang terkait dengan pariwisata bisa mencari melalui media-media sosial kita. Kita punya akun media sosial Facebook Dinas Pariwisata Lombok Barat, Instagram Dinas Pariwisata Lombok Barat, film-film kita ada di YouTube Dinas Pariwisata Lombok Barat, atau juga bisa di Prokopi Lombok Barat. Jadi Prokopi Lombok Barat itu dia punya Instagram, juga punya YouTube, juga punya Facebook. Jadi media-media sosial ini menjadi sumber informasi yang bisa didapatkan oleh adik-adik untuk mengetahui tema apa dan keluasan tema, serta bahkan kedalaman tema.
Karena di situ banyak sekali yang bisa digarap untuk dicari informasinya. Termasuk diantaranya pendekatan TI kita hari ini. Sampai hari ini mulai rilis kami kalau tidak salah sekitar sebulan lalu saya rilis ya aplikasi Ayo ke Lombok itu. Sampai terpaksa bikin tutorialnya. Ya, ketika setiap ada pelatihan, materi wajib 2 jam itu adalah digital marketing. Tetap aja nggak nyambung, banyak nggak nyambungnya. Jadi teman-teman rupanya masih belum bermain pada aspek platform, tapi bermainnya pada media sosial yang sudah konvensional. Jadi yang marketplace belum banyak. Nah ini menarik ini kalau misalnya teman-teman garap itu, gitu ya. Oke. Wah, marketplace teman-teman. Internet of Things. Ini sebenarnya banyak sekali, tapi mohon maaf karena waktu juga sudah mendekati maghrib. Mungkin saya akan memilih beberapa pertanyaan yang ini ya mungkin sangat berbeda karena dekat-dekat di sini. Oke, promosi wisata saya menjadikan wilayah Lombok Barat. Oke. Saya mengangkat budaya. Konsep wisata Lombok Barat apa saja. Oke. Apakah? Oh, oke. Oke, Pak, ini ada pertanyaan Pak terkait apakah pariwisata Lombok Barat itu sudah melakukan kolaborasi dengan influencer atau selebgram atau YouTuber gitu Pak. Yang mengingat sekarang ini kan YouTubers lagi naik daun itu Pak. Kalau berkolaborasi untuk endorsement itu belum ya. Untuk kami kadang-kadang ya banyak orang yang ngaku YouTuber ke saya, tapi kemudian setelah saya cek subscribernya berapa kan. Betul, misalnya sekarang ada banyak yang ngaku saya ini influencer, tapi berapa followernya kan gitu. Nah, jadi saya kira kami sangat terbuka untuk bermitra dengan siapa saja, berkolaborasi dengan siapa saja. Saya bahkan merencanakan dengan beberapa kawan-kawan ya, kita punya Sendigi Jazz namanya. Salah satu item menarik dari Sendigi Jazz itu adalah keterlibatan teman-teman influencer. Ya, yang kita harapkan kemudian dari aspek expose medianya dapat gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara dari aspek promosi, segala macam kita gunakan cara untuk berpromosi, segala macam. Kemarin saya sempat diskusi dengan seorang, mohon maaf, sutradara film, ya. Ayo kita bikin film tapi setting lokasi di Lombok misalnya. Itu juga bagian dari cara untuk mengenalkan. Ya. Kalau cuma sekedar mengambil setting budaya, setting lokasi, tapi dengan bungkus cerita yang mohon maaf tidak populer, yang anti mainstream juga kan spekulasinya tinggi, ya kan? Karena kita bicara kaitannya dengan industri ini, bagaimana memasarkan, bagaimana mempromosikan sebuah produk pariwisata. Oke, terima kasih Pak Kepala Dinas. Ini masih banyak Pak. Memang menarik ya Pak kalau kita berbicara tentang Lombok itu. Wah ini ya. Oke, nah ini ada pertanyaan tentang KKN gitu ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan Bapak Kepala Dinas di sini bahwa ada poin-poin atau tema-tema penting yang nanti bisa diangkat teman-teman mahasiswa yang akan KKN di Lombok Barat. Yang pertama mulai dari pariwisatanya, promosi pariwisatanya. Mungkin kalau teman-teman sebagai influencer atau teman-teman juga punya saudara atau yang lain yang juga sebagai influencer, mungkin itu bisa menjadi ini ya link gitu ya, atau untuk membantu promosi dalam pariwisata. Oke, yang kedua adalah terkait pernikahan dini. Oke, karena memang ternyata cukup banyak juga di sana. Selanjutnya ada digital marketing. Nah, ya ini artinya untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan industri-industri kecil mungkin ya di sana, ditambah mungkin yang pariwisata yang lain. Ini mungkin yang nanti bisa diangkat oleh teman-teman. Nah, sangat menarik tadi juga ternyata kita nanti akan diajak gitu ya ketika di Lombok Barat itu ke Tanjung
Bias. Tanjung Bias. Wah, ini sangat saya sendiri malah jadi pengen ke sana lagi, ke Sekotong, ke Gili Sudak. Oh, itu sangat bagus, sangat indah. Benar-benar saya sampai Jogja itu masih pengen ke sana lagi gitu ya. Oke. Nah, tapi memang mohon maaf ini tidak semua mahasiswa nanti akan terpilih. Kami mohon maaf di situ karena memang kami memiliki batasan kapasitas di sini. Nah, kami nanti akan melakukan seleksi kepada teman-teman. Yang jelas yang pertama, teman-teman harus sudah mendaftar di link yang kami share di chat tadi. Pastikan sudah mendaftar di situ. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman sudah bisa mulai menyusun program yang menarik dalam bentuk proposal itu ya. Itu sebagai dasar kami untuk melakukan seleksi. Nah, nanti untuk tanggal seleksi akan diumumkan selanjutnya, insya Allah mungkin dalam Senin itu mungkin sudah ada ini pengumuman terkait seleksi mahasiswa yang akan KKN di Lombok Barat. Pastikan jangan sampai ketinggalan. Intinya susun program yang menarik. Tadi ada beberapa tema, digital marketing, pariwisata, pernikahan dini, dan mungkin teman-teman punya ide untuk mengembangkan program yang ada di sana. Masukkan. Oke. Dan nanti pun seandainya teman-teman belum beruntung ke Lombok Barat, kami masih ada KKN luar Jawa lainnya, yaitu di Tanggamus, Pak. Insya Allah di Lampung. Nah, di Lampung nanti kita akan kerjasama juga kita sudah kerjasama juga dengan pemerintah Tanggamus. Di sana juga apa Pak? Oh ya, sudah beberapa angkatan kita sudah ada di Tanggamus, dan ini juga menarik juga di sana. Nanti yang akan dibahas sama seperti pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan lainnya. Jadi tetap ikuti terus informasi-informasi dari LPPM. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ketua LPPM dan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Lombok yang saat ini sudah hadir, sore ini hadir di sini meramaikan LPPM, memberi wawasan kepada kita semua. Semoga Bapak-bapak narasumber di sini selalu sehat gitu ya Pak ya. Tetap dijaga Pak kesehatannya dan sukses selalu. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Sebelum kita tutup acara hari ini, mari kita foto bersama. Silakan bagi teman-teman untuk menyalakan videonya. Saya kembang. Untuk slide pertama, saya hitung 1, 2, 3. Untuk slide kedua, untuk mengakhiri acara pada sore hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata ataupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.